Halo semuanya, kembali lagi di fansalelektronik.com dan selamat menonton. Jadi di video kali ini kita akan desain bareng ya. Kebetulan saya lagi ada kerjaan, jadi untuk ngisi video konten, jadi kita agak bingung mau apa. Jadi karena banyak kerjaan ya udahlah, kita lagi desain PCB dan kita desain PCB-nya kita kerjakan bareng aja ya. Jadi kebetulan di sini saya lagi bikin IoT ya teman-teman nanti. Jadi seperti ini ya, ini masih skematik dasar nih, masih belum lanjut nih. Ini apa aja sih sebenarnya yang kita butuhkan? Jadi kebetulan kita itu butuh Arduino Mega, kemudian di sini ada ESP8266 dan kemudian ada nanti di sini pin untuk Nexion ya. Nexion ini LCD Nexion, LCD Nexion. Kalau tahu LCD TFT Nexion itu kan pakai serial communication. Nah, nih kayak gini nih. Nanti nah Nexionnya kayak gini. Nah, ini komunikasinya serial RX dan DX. Nah, makanya di sini saya pakai Arduino Mega. Kenapa Arduino Mega? RTX-nya banyak dan kemudian cukup banyak untuk itunya memorinya. Nah, aku takutnya kalau udah pakai Nano dan ternyata udah didesain dan nggak cukup nanti pas program. Nah, saya pakai Arduino Mega biar amannya aja ya. Walaupun mau buzzer atau apapun terserah, karena di sini kita butuhnya amannya dan yang penting lancar untuk projectnya. Ya seperti itu. Nah, kemudian di sini ada pin sensor. Sensornya yaitu kita menggunakan sensor ini nantinya. Sensor apa itu apa ya namanya, flow meter. Nah, flow meter ini, nah ini kita akan bahas ini. Nah, kenapa kok saya pakai gini? Ini buat sensor untuk anunya, deteksi aliran udara ya. Di sini nanti kan ini ada baling-balingnya. Sebenarnya ini untuk liquid tapi dimanfaatkan di project ini, kita tiup nanti kayak gitu ya. Jadi kalau udah baling-baling yang muter maka sensornya akan dibaca. Nah, makanya di sini kita akan hubungkan di pin D2. Kenapa D2? Yaitu di pin interrupt. Nah, makanya di sini saya akan bikin bahas-bahasan dikit ya untuk teman-teman Arduino Mega Pin, Arduino Mega Pin, Arduino Mega Pin out. Interrupt ya. Pin interruptnya di mana gitu. Nah, kita cari nih pin interrupt. Oh ya, ini ada pin interrupt yaitu ada di pin 2, pin 3 dan pin 21 sampai 18 ini. Ya. Nah, karena pin ini kan RxTX Mubazir itu dipakai, makanya saya pakai yang pin 2 aja. Entah sensornya kan satu, ya udah satu aja dipakai kayak gitu ya. Nah, di sini sensornya satu, kemudian saya hubungkan berupa header. Kenapa header? Nah, tujuan saya nanti itu menggunakan namanya wet connector. Nah, wet connector seperti ini tujuannya biar apa? Nggak kebalik-balik teman-teman. Jadi kalau kalian pakai yang konektor-konektor kayak gini kan enak tuh, nggak mungkin kebalik. Kalau pakai yang hitam itu takutnya kebalik. Positif dan negatifnya takutnya nge-short kayak gitu. Nah, makanya saya selalu menggunakan project kayak gini. Nah, walaupun ini berupa modul board. Nah, cetak PCB seperti ini adalah untuk memudahkan ya teman-teman ya. Tujuannya kayak gini. Di Instagram saya selalu ada. Kalau kalian follow Instagram saya selalu posting kok. Yang apa itu project-project saya yang menggunakan PCB board design gitu. Nah, tujuannya itu lebih memudahkan lah. Nah, kayak gini. Ini masih mati modul. Ini untuk jam sholat. Kemudian ini untuk ini apa itu? Pengisi botol ya. Ini pengisi botol otomatis. Jadi kayak gitu. Nah, lumayan nih. Board-board tapi tetap dipakai soket dan rapi kayak gitu. Walaupun masih menggunakan board modul kayak gitu lah. Ini juga sama ya kayak gini ya. Nah, tujuannya lebih rapi, itu aja sih. Dan takutnya kalau project-project yang menggunakan kabel jumper kan namanya orang ya, kabel dilepas satu nanti error bingung gitu loh. Ya saranku kan pakai menggunakan PCB kayak gini. Tapi cetak PCB juga udah terjangkau, nggak semahal zaman-zaman dulu gitu. Gitu. Oke, ini langsung aja. Kenapa? Dan ini saya hubungkan ya di pin RxTX-nya, pin 14 ini dapat dari mana? Gak ada tulisannya ya, dapat dari internet ya. Selalu biasakan manfaatkan kayak gini. Pin Arduino Mega pin ini yang Pro ya, saya pakai yang Pro. Pro pin out ya, kayak gini. Yang hitam, yang pakai hitam kecil kayak gini. Enak kecil ukurannya dan ini pin outnya. Nah, ini diapalin aja, gak harus diapalin sih, dicek aja kayak gitu, sesuaikan kebutuhan. Karena di sini RxTX-nya ini saya RxTX 3-nya saya hubungkan di pin D1 D2. Nanti saya menggunakan software serial. Kenapa nggak di RxTX ini? Saya manfaatkan untuk USB-nya biar untuk debugging. Jadi biar untuk bisa di serial monitoring. Makanya saya pakai software serial. Toh di sini nggak butuh lain kan gitu. Bisa dimanfaatkan kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk pin RX2 saya hubungkan di sini Nexion. Ini nanti LCD ya, kasih aja LCD.
Nah, kenapa saya pakai header ya? Tadi sudah jelas ya, biar nggak kebalik gitu aja. Intinya pin-pinnya ini pakai header kayak gini. Nah, sensor udah. Selanjutnya apalagi di sini saya butuh namanya relay. Nah, ini untuk sistem ini modul fans elektronik, terus modul chargernya. Saya butuh charger yaitu namanya TP40 ini. Nah, ini apa nih? Oh, ini. Ya benar ini. Ini modul charger teman-teman. Nah, saya butuh modul chargernya. Saya taruh di sini. Misalkan sini aja deh. Butuh header juga. Header. Fans elektronik. Nah, kalau kalian butuh library-nya, kalian bisa download di library di link deskripsi di bawah ya. Itu semua library punya saya semua yang saya jadikan satu. Jadi saya ngopi-ngopi dari orang atau yang sebagian bikin sendiri itu saya jadikan satu. Nah, ini 5 volt. Ini untuk chargernya. Sini masuk sini. Kan di TP itu udah ada chargernya sebenarnya. Ini buat eksternal kalau misalkan ke box ya. Ini kalau misalkan dibokin biar rapi gitu. Nah, selanjutnya di sini ke baterai. Baterainya pakai apa? Ya pakai ini. Saya pakai baterai yang bentar. Fans elektronik, kemudian masuk baterai, saya pakai yang ini. 2 pin. Pakai yang ini, apa itu 18 itu. Apa itu? Apa baterai holder. Yang 6 ini 1650. Saya pakai yang kayak gini. Mana ya? Enggak ada kok, enggak ada. Ya model gini lah. Model ini yang isi 2 nggak ada ya? Dua pin. Nah, model inilah. Kayak gini. Nah, jadi nanti paralel plus plus min min. Jadi satu untuk kapasitas saja. Nanti gimana untuk tegangannya biar besar? Saya pakai menggunakan step up modul nantinya. Step up modulnya pakai yang ini, step up ya, step up modul. Ya, XL ini. XL inilah. XL apa gitu loh. Lupa aku. XL ini 6099 step up modul. Nah, ini enakan nanti biar apa itu dinaikin dari 0 volt ke 5, apa berapa 5 volt lah itu. Ya, seperti itulah. Oke, jelas ya. Jadi di sini semoga jelas. Oke, kita hubungkan, nanti kita hubungkan seperti ini baterainya. Ini kita masukkan, misalkan ini betul charge out, ini ke ground ya. Ini ke ground juga. Berarti ini dikasih ground, terus ini dikasih ground juga, aman ya. Tip kayak gini. Nah, ini ketinggal baterainya, baterai plus, baterai minnya. Nah, ini masuk ke baterai plus. Ini out. Nah, out plus gitu. Out plus. Ini plus ya, sorry. Out plus. Oke, ini langsung bat plus gitu aja. Baterai plus. Well, nah gini, ini pakai labeling. Jadi nanti yang labelnya sama berarti terhubung gitu ya. Pakai klik kanan label gitu aja. Nah, ini dijadikan satu plus, ini jadikan satu min. Nah, ini dikasih nama juga atau naik aja kayak gini ya. Label, klik kanan, klik kanan. Nah, ini gini. Nah, misalkan di sini bat plus gitu. Bat plus. Ini bat min. Bat min. Oh, kok nggak terhubung? Oh, baterai minnya belum terhubung nih. Set. Label. Name. Bat min. Oke, kayak gini ya. Ini modul apa sih? TP4056. TP4056 ya. Jadi modul charger itu loh, teman-teman. Jadi kecil ini ya, modul charger untuk tipe ya. Apa itu? Lithium ya. Seperti itu. Nah, ini udah selesai. Kemudian gimana lagi? Ini sebenarnya satu cukup sih. Biar kecil ya ukurannya. Bikin satu aja deh kayaknya. Bikin yang satu aja deh ini. Ini kebanyakan deh kayaknya. Satu aja cukup. Nanti kita bikin yang satu ini aja cukup deh. Baterainya. Udah ini aja. Baterainya biar nggak terlalu banyak juga ya. Mubazir. Oke, udah selesai. Saya kurungi. Saya kasih kurung lah. Ini ya, biar rapi ya. Nah, baterainya udah masuk nih. Nah, ini biar outnya aman gimana? Nah, saya biasanya tak kasih karena nanti modulnya kan biasanya di charger tuh. Nah, gimana kalau misalkan di charger kayak gitu? Nah, saya biasanya masuknya dengan menggunakan metode relay switching. Kita butuh relay. Sebentar. Relay yang modulnya relaynya yang saya pakai relay kecil ya. Yang biasanya relaynya ini nih.
Ini modulnya relaynya kayak gini. Relay 5 volt kuning gitu ya. Coba. Ada nggak? Ah, ini loh modul relay ini, aku nggak tahu namanya apa, relay apa, lupa ini. Inilah tipenya kayak gini. Kecil aja nggak apa-apa. Ini kecil banget, enak. Buat switching nggak terlalu besar lah. Nah, ini kita butuh satu aja dari switchnya. Ini kan SPDT ya. DPDT, sorry. Kita butuhnya sing SPDT sebenarnya. Cuma ukurannya karena kecil, enak ini gitu loh. Ya, nah udah. Nanti gimana ini terhubungnya? Ini dikasih aja ya. Label PSU. PSU gitu aja ya. PSU. Jadi ini power supply plusnya gitu. PSU plus ya boleh gitu aja. Groundnya jadi satu aja nggak apa-apa kayak gitu. Nah, kemudian ini PSU plus. Ini masuk ke PSU plus nih. Jadi ketika di charge, ini langsung nge-switch relaynya cetek gitu. Jadi di PSU plus gitu aja. Nah, kemudian di sini ground. Jadi otomatis ketika ditempelkan ini nyala. Nah, kan gitu. Kita akan bahas ini nanti di switchingnya buat apa kayak gitu. Nah, ini dikasih anu ya. Apa dioda feedback ya. Kita butuh dioda nih. Sebenarnya nggak tahu ini butuh apa enggak diodenya. Harusnya nggak butuh ya. Tapi dikasih aja, masalah dipasang apa enggak nggak tahu. Tuh. Ya, ini feedback ini. Jadi apa itu naik. Biasanya kalau feedback ini ada di transistor ya. Kalau nah ini nggak ada transistornya nggak perlu hasilnya. Udah kayak gini aja nggak apa-apa. Udah. Kalau udah kayak gini ngapain? Selanjutnya kita akan fokus di sini. Ini ketika PSU kan, PSU dicolokin ke sini, misalkan charger tuh celok gitu. Nah, ini kan tegangan dapat nih 5 volt. Otomatis ini kan dari ini pindah ke sini. Nah, ini masuk ke Vout jadinya. Jadi kita ambil dari sini, terus gini. Nah, ini masuk ke mana? Ini ke sini. Nah, ini dapat dari, bentar. Ini saya pause sebentar ya. Oke, maaf tadi saya stop. Jadi karena ini imsak ya tadi ya, sorry. Ini kebetulan jam 4 ya. Oke, langsung saja. Ini kita labelin. Nah, ini nggak perlu label karena kita nanti ambil VCC-nya 5 voltnya. Bukan 5 volt ya. Ini masih ini Vout. Oke, kita gini aja. Ini plus VCC gitu aja. Ketik aja di sini misalkan bukan baterai, Vout gitu aja. Vout gitu aja. Ini kita dapat mana? Ini masuk ke PSU plus. Kenapa? Ketika ini nyala, ini kan ketarik cetek. Jadi ini power supply-nya nanti full semua dari power supply. Kenapa? Tujuannya biar nggak ambil di baterai. Baterainya biar nggak panas, teman-teman. Jadi di charger sambil dipakai gitu loh. Nah, makanya di sini nanti bat plus gitu. Jadi di switch lah, intinya kayak di switch sih gitu. Nah, ini nanti disaklar aja dulu ya. Ini nanti disaklar. Ini apa itu? Anu aja. Vout plus ya, udah ya, Vout gitu aja ya, nggak apa-apa ya. Atau ini dikasih switch saja, langsung header aja ya, pakai header gini. Kenapa kok pakai header nggak pakai switch? Ya karena kita butuhnya nanti untuk kebutuhan, nanti kita pakai ke box. Jadi ini biar kabel gitu, dikasih kabel gitu, pakai soket gitu ya. Nah, gini nanti di sini baru Vout. Nah, ini label name Vout gitu aja. Nah, ini masuk ke mana ini? Baru masuk ke step up modul. Itu. Ini sistem ini mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Kenapa? Kayak gini. Nah, ya saran saya pakai kayak gini, kenapa? Karena lebih awet di chargernya ya teman-teman. Kalau di cas sambil dipakai itu panas banget nanti jatuhnya. Pengalaman saya sih gitu, TP-nya itu. Ya makanya lebih kayak gini kan lebih enak tuh. Yang kita bebankan di power supply aja, sambil dipakai sambil di charge. Ya memang pakainya sistemnya nggak auto switch yang sempurna, misalkan pakai apa gitu, kita pakai relay aja nggak masalah. Karena projectnya memang udah pakai gini nggak masalah kok, untuk kebutuhan masing-masing lah. Ya, oke, setelah ini masuk kemana? Kita cari di sini modul. Saya pakai modul XL ya. Jadi kalau XL itu biasanya saya pakai ini LM2576 ini. Kenapa pinnya sama? Karena gitu, ukuran padnya itu sama step up modul, step up sama step up atau step down itu sama pinnya. Modul XL itu sama yang lainnya. Oke, ini gini aja, taruh sini pas ya, taruh sini aja nggak apa-apa. Ini groundnya dimasukkan jadi satu. Ini groundnya jadikan satu ya, ground ini ground. Oke, udah groundnya dimasukkan satu, tarik.
agak-agak rapi ya, nggak masalah ya. Terus turun aja dikit, taruh di sini label. Ini masuk ke 5 volt jadinya. Udah, kenapa kok pakai 5 volt? Nah kan tegangan dari 3,3 volt ini kan 3,7 nih. Biar stabil pakai ini. Kalau pakai ini nanti tuh naik turun tuh. Nah, pakai ini aja nggak apa-apa kayak gitu. Ya. Terus ada lagi, kenapa lagi kok harus pakai step up? Kenapa? Kan bisa ini di seri bang kayak gitu. Ya tetap aja butuh step down. Kenapa kok nggak Saya butuhnya awetnya, kapasitasnya bukan tegangannya. Kalau di seri kan tegangannya yang tinggi, kapasitasnya sama tuh. Ya kalau di paralel kan enak tuh, kapasitasnya baterainya makin gede tuh. Ya, label. Kemudian ini apa? Ini P out yang ikut yang dari sini. Keluaran ini. Jadi switchnya itu nggak nyalakan ini, nanti switchnya matikan dari sini. Ya, ngecas tetap ngecas. Kalau dicolokin tetap ngecas. Nah, nanti ngecas terus itu memang. Makanya beli yang ada auto switchnya. Untuk TP-nya itu beli yang ada auto fullnya itu. TP 40 ini. Cari yang ada protektornya. Yang ini ya. Ini protect ini. Baterai protection circuitnya ada di sini. Ya. Ini chargernya full, indikator fullnya di sini. Oke, itu aja ya, jelas ya dari sini ya. Oke, ada lagi. Kita butuh apa lagi? Udah, kayaknya ini aja. Outputnya apa ya? Nggak ada ya. Ini, soalnya ini pakai touchscreen nanti inputnya. Outputnya cuma ini. Data nanti dikirim ke IoT. Ya udah ini aja berarti. Kita cukup, udah. Langsung di layout aja ya. Letaknya kita ambil yang terbaik lah menurut kita. Menurut kita atau menurut saya. Oke, misal kayak gini. Oke lah, ini kayak gini masih oke. Kemudian ada lagi baterai. Oh, masih ada ini. Nggak bisa dong, berarti. Oke. Oke. Oke, kita tarik. Ya, rapikan lah. Intinya dirapikan. Serapi mungkin ya. Karena kebutuhan saya cuma yang penting ini bisa aman gitu loh. Intinya nggak berantakan, itu aja sih kalau saya pribadi ya. Kalau berantakan ini nggak enak, kerja berantakan gitu kan. Enak kayak gini rapi gitu, nggak bisa. Ini arahkan USB-nya ke atas saja semua biar rapi. Kemudian ini VCC, ini VCC ke sana. Ini sensor, ini LCD. Oke, udah di sini aja ada. Diam di sini, udah aman. Nah, ini di sini harusnya aman. Di sini agak sini nggak masalah ya. Kenapa? Nah, kan ini nanti ada headernya, apa itu untuk spacer nih. Nah, masih ada spacer ya, ruang untuk spacer. Spacer kayaknya nggak enak, spacernya kayak gini, mending ke kanan kayaknya. Spacernya kayak ke kanan aja deh. Tapi aku butuh untuk ini. Ya udah kayak gini aja. Memanjang aja ya. Udah, kita rapikan. Ini agak maju nggak apa-apa, ini agak maju biarin agak mundur nggak masalah, disesuaikan aja ya teman-teman. Biasanya layout ini seni teman-teman ini yang diperuntuk apa itu yang diperhitungkan ya, karya seni teman-teman nih. Nah ini seniman atau enggak, ini tergantung yang desain ya. Harusnya rapi udah ini kayak gini. Nah, ini nanti gimana nih ya, taruh sini di bawah kan, ini nanti pakai soket ya, saya pakai either female biasanya. Nah kayak gini aja nggak apa-apa. Ini masih ada ruang ya, ada ruang juga di sini, pas pas ya. Ini kenapa kok taruh di sini mas? Ya nggak apa-apa. Itu aja. Ukurannya berapa sih? Dimension
nggak sampai 10 pas ya. 10 saya butuhnya nggak sampai 10, udah pas lah. Ini menyesuaikan box ya, sesuaikan boxnya teman-teman. Kok nggak rapi sih bang gitu ya, tergantung desain kan, yang penting kan jalurnya nyambung gitu. Kalau mau rapi ya nanti, kalau memang produk untuk anu kan, ini masih prototyping juga ya, kayak gitu. Oke, jelas ya. Oke, mantap. Oke, mantap ya, udah. Oke, mantap nih, udah mantap nih. Ini majuin dikit ya. Udah. Ini kok aman, aman nggak? Aman, ini nanti di bawah ini soalnya tinggi-tinggi ini nanti header. Nah, ini mundur deh. Dipepetin aja baterainya, pasnya di baterainya. Ya, pas ya. Oke, jelas. Mantap. Udah, pas. Ini pas, udah. Udah, ini kayaknya dimension, nggak usah. Saya biasanya nggak pakai dimensi. Langsung tak ganti pakai ini. Namanya polygon. Biar ngeblok biasanya saya. Nah, ini di properties. Ini name-nya diganti ground. Fungsinya dipakai ground aja semua. Nggak bisa ya. Oke aja. Name ground GND, jadi biar terhubung ke ground semua ini nanti. Nah, tinggal atur isolate-nya, klik properties, isolate. Untuk spacing-nya apply loh, ada space-nya kan, saya biasanya pakai 32. Ini tergantung dicetakannya teman-teman, orang yang nyetakan mampunya seberapa gitu. Jadi biar nyesuaikan aja yang di tukang cetaknya gitu. Kalau saya sih gitu, karena biar nggak bebani juga ke orang tukang cetaknya kan, kasihan kalau nyetak PCB terlalu rangkep-rangkep itu, kasihan banget sumpah. Oke, udah ya. Nanti bisa buat logo ya teman-teman di sini. Kalau kita bikin kayak gini terserah lah. Ini terserah. Intinya ini buat data lah intinya. Ini biar konsisten ya teman-teman. Ground kiri semua biar konsisten. Biasakan perhatikan kayak gitu biar konsisten, intinya kayak gitulah. Udah kayak gini aja. Udah kita layout ya. Nah, kalau biasanya mau kasih kotak ya, kasih kotak aja pakai templates. Saya biasanya pakai templates ini biar nggak apa, biar nggak ngecil nanti. Poligonnya nggak keganggu sama dimensi. Udah kayak ini pas ya. Jadi ini biar motong, buat motongnya nanti ya. Nah, dimensinya gimana? Ya tinggal cek aja dimensi kayak gitu. 9,2, 9,21. Loh kok pas ya, persegi ya? Kocak. Kocak banget ya. Udah, ini udah selesai. Dan kita lanjut. Jadi kita layout aja. Nah, kalau layout gini biasanya saya ngepas-ngepasin dulu ya teman-teman. Ini enaknya buat apa? Ini di switch ya. Ini untuk switch ya. Kita majuin aja deh ini majuin mentok, kemudian ini taruh sini biar mentok, groundnya kanan, groundnya kiri deh, apa salah. Oke, kayak gini aman ya, pas ya, deketan ini nggak biar nggak ganggu nih. Oke, udah mantap nih. Nah, set geser, kita ganti 3,2 lah, standarnya tergantung tukang cetak ya. Yang saya dicetaknya biasanya agak besar biar apa itu nggak bebanin orangnya juga. Out plus kok nggak masuk ya? Out plusnya kemana nih? Out plus PSU ini bat, salah ini out ya. Out plus, ambil dari yang outnya ini, sisi outnya bukan baterainya. Soalnya biar proteksinya. Kadang orang salah di sini. Nah, ini out plus nih, bener ini udah. Sip. Udah, ini masuk sini langsung. Udah, masuk sini lagi. Masuk sini. Udah, sip, mantap ya. Terus sini lagi, shot. Terus nggak rapi, nggak apa-apa. Yang penting fungsi, gitu. Jangan mikirin rapi dulu, pikirin fungsinya kalau saya untuk belajar gitu ya teman-teman.
Jangan terlalu mikirin rapinya. Nanti kalau udah expert lah, teman-teman bisa belajar. Ini gimana ya enaknya? Saya jumper aja ya, nggak apa-apa ya. Saya nggak mau ribet sih soalnya. Nggak terlalu ribet gitu. Kalau taruh sini ganggu nanti groundingnya, biarin lah. Jumper aja. Toh baterai kan ini dia. Ini tak kecilin. Biasanya saya kecilin di diameternya di 7. Di sini tak kecilin pol. Nah, kalau mau enak, ini klik ini. Ganti mm. Oke, biar tahu. Bornya 0,8 nya 0,1 biar pas. Nah, pas ya. Atau kurang besar? Oke, dah pas ya. Cukuplah kayak gini. Oke. Oke, udah. Ini VCC. Ini kalau mau ya, teman-teman, ini diputer gini. Kenapa? Biar enak nih. Nah, nggak jumper-jumper lah. Ini biar ke kanan. Ini langsung ke atas saja. Tarik ke atas sendiri. Kocak ya. Udah. Dah, pas ya. 3,3 volt nggak kepake ya. Ini nggak kepake ya udah kayak gini aja. Lagian nggak kepake ya, tak pepetin aja ya. Enggak, mantap. Udah pas ya, teman-teman. Oh, ini kok nggak rapi nih. Dirapiin manual. Dirapiin manual. Nah, ini rapiin manual. Yep, mantap. Oke, yes. Ya, biar rapi. Udah, selanjutnya ini apa ini? Oh, jauh banget nih. Ya gimana lagi? Ya jumper solusinya. Ya kayak gini. Kalau saya biasanya sih the jumper ya, gitu ya. Kita jumper aja nggak masalah. Jangan terlalu dekat kalau bisa jumpernya. Kalau saranku sih jangan terlalu dekat kayak gini. Kalau aku ya saranku kayak gitu. Misalkan kayak gini nih. Udah kayak gini aja. Ini taruh bawah. Ya, ngalahin ke bawah. Terus ini masuk kemana? Dari atas ke bawah jumpernya. Ini aja nggak apa-apa kayak gini. Ya, di jumper di sini. Nah, ini. Jadi biar ketutupan juga kan nggak kelihatan dari si anunya. Udah, mantap. Oke. Selanjutnya kita bisa lewatkan sini. Nah, enak kan? Nah, taruh sini, kita rapikan satunya, kita tarik, udah kita hubungkan ini lewat atas, kita kecilkan 0,4 lah ya. Udah kita besarin dikit lagi. Nggak bisa ya karena nggak cukup, ya udah kita naikkan deh. Nah, ini baru kita besarin nih. Udah kayak gini aja, aman ya. Ini kurang rapi ya, dirapikan, itu aja. Nah, kalau mau ngeluarin grid ini ya dicentang ya. Ini dot on, display on. Dia ada kotak-kotaknya gitu. Satu kotak mewakili berapa? Mewakili ini 1,27 mm. Ini udah selesai nih, kita cetak nih nanti. Nah, ini kok gini, Mas? Wah, ya ini tinggal ubah aja. Kalau susah kayak gini ya. Ini nanti lewat bawah muter dong. Ah, ya kita balik aja. Toh ini kan di pin serial, software serial. Kita mainnya di program aja nanti. Ini RX3, ini TX3. Toh ini bukan RX-TX kan, ini kan bisa dirubah-rubah melalui software serial tuh. Ya udah kita balik aja. Ya enaknya gitu. Software serial kan. Oh, ini salah ya. Ini 3 ya tadi ya. TX3. TX3. Oke, udah berhasil nih. Set, ya, gini kan enak rapi tuh langsung. Yang penting kita nggak dipaksa gitu kok intinya.
nggak dipaksa lewat jalur mana, kita bikin jalur sendiri menggunakan ya itu tadi ngakalin kayak gitu. Nah, kita besar lagi. Nah, dah selesai dah. Ini kok gini mas? Ya gimana? Lewat mana? Ya udah ini naikin aja kalau mau. Ini kalau mau nggak ngebloknya biar gak hilang ya dinaikin aja dah. Set gini. Kasih jalan groundnya biar lewat. Nah, udah lewat kan? Mantap, udah selesai nih. Enggak, ini kok nggak ngeblok mas. Biasanya saya kayak gini. Ngakalinya ya gimana? Ngakalin gini aja. Ya, ini aja yang dirubah. Nah, ini mas. Ya dihapus dong. Ya, kayak gitu. Udah jelas nih. Udah selesai kan? Nah, udah rapi dah. Udah ini tinggal cetak, nanti kita rapikan. Dan untuk selanjutnya gimana nanti hasilnya kita saya mungkin di short video ya. Nanti ya saya share ya. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Ya walaupun setengah jam ini buang waktu kalian, ya setidaknya kalian minimal tahu lah kita sharing-sharing ya. Kenapa saya lebih senang pakai desain PCB dan lain sebagainya itu. Alasannya juga seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan seputar Eagle PCB ya, kalau ada apa-apa nanti saya tulis artikelnya juga dan apa-apa library ada di deskripsi semua ya. Library saya yaitu Fans Elektronik ya teman-teman, dan tinggal download aja teman-teman, enak kok. Ya, mana ya library saya itu ada kok banyak di sini juga. My Library, My Eagle Library ini ya. Ini buatan saya sendiri yang saya view GitHub-nya. Ini ya. GitHub Fans Elektronik Eagle PCB ya. Ini ya. Silakan. Ini terakhir update kapan ini, beberapa bulan lalu, yang beberapa yang udah lama ya, 7 tahun yang lalu loh saya bikin. Gila ya, udah cukup lama ternyata saya berkecimpung di dunia elektronik ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, dan bagikan ke teman-teman kalian ya. Intinya share itu bagikan, aktifkan loncengnya juga ya teman-teman. Kalau ngaktifkan lonceng itu kalau bisa diaktifkan semua kalau bisa, biar dapat notifikasinya langsung. Kadang banyak ya yang subscribe tapi bingung tuh cara apa itu, kok nggak bisa mana Fans Elektronik nggak bisa dapat notif mas gitu, jalur rekomendasi. Oke, nggak apa-apa kalau jalur rekomendasi, tapi kalau alangkah baiknya kalian subscribe-nya aktifkan semuanya. Oke, seperti itu ya. Terima kasih, jangan lupa ya, itu tadi. Semoga bermanfaat dan semoga ibadah puasanya juga lancar yang menjalankan. Oke, terima kasih, bye bye.